Kelinci. Welcome back to The Comment. Kita akan membahas sebuah isu yang membuat kita sangat concern gitu. Concern tuh bahasa Indonesianya apa? Concern tuh pertunjukan musik. Concern. Concern. Iya. Concern itu peduli, cemas. Peduli. Khawatir gitu. Karena memang yang namanya bully atau bullying ini semakin merajalela. Iya kan? Betul. Betul. Walaupun zaman dulu lagu bully ini terkenal ya. Tambahan enggang depannya, belakangnya bully ganggang iganggo. Enggang bully ganggang Engganggo, engganggo, enggang bully ganggang, engganggo, engganggo. Mari kita lihat. Bullying. Tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Banyak loh jenis bullying. Bisa lewat fisik, verbal, kalau verbal itu menghina, membentak, bahkan secara psikologis. Dan bahkan juga kadang-kadang kita nggak sadar yang kita lakukan itu bentuk bullying. Ada orang-orang yang bilang stop bullying, tapi ada hal-hal tertentu yang dilakukan ternyata itu bullying tapi dia nggak sadar gitu. Based on data, dari tahun ke tahun jumlah bullying semakin meningkat. Itu dia. Bahkan bukan cuma di kalangan kita ya, bullying juga sempat dirasakan beberapa selebriti dunia ini. Taylor Swift sempat dibully di sekolah karena dianggap kurang cantik dan aneh karena menyukai musik country. Kenapa dengan musik country? Dia jadi sering menyendiri dan jarang datang ke pesta sekolahnya. Tapi karena lebih sering di rumah, dia jadi punya banyak waktu untuk mengarang lagu, bermain gitar, dan berkarya. Lihat dia sekarang. Tidak hanya Taylor Swift, Justin Timberlake aja pernah dibully, men. Justin Timberlake, I was bullied at school. Dia sempat dibully di sekolahnya karena lebih memilih musik daripada olahraga. Nggak ikut pertandingan bola bersama teman-temannya, jadi dia kesulitan mendapatkan teman. Karena memang dia sekolah di sekolah bola. Oh, kenapa dia masuk musik? Kenapa nggak di akademi musik dia, Pak? Nggak cuma Justin Timberlake, ada lagi kan? Ada. Lagu, penyanyi Indonesia, penyanyi luar negeri yang menginspirasi lagu Indonesia ini ya. Rihanna. I was bullied at school for being white. Ini sekolah di Barbados, karena memang dia kulitnya lebih terang dibandingkan teman-temannya. Barbados kan kulitnya gelap-gelap semua kan? Iya. Dia yang paling terang ya. Iya, itu dia. Barbados ya. Itu ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan mengundang orang yang memang sudah ahli. Dan bisa kita tanya-tanya tentang bullying ini. Dia jago banget ditanya-tanya tentang bullying. Oke. Iya kan? Iya dong. Ini dia, Deddy Corbuzier. Bukan. Siapa ini? Ini dia. Ya. Tata Janet. Bukan. Tara The Tour. Wow. Kenapa remaja itu suka ngebully sih? Karena gini, si pembuli nih, orang yang suka bully. Bayar pembuli. Pembeli itu. Orang yang sebenarnya punya masalah dengan diri dia sendiri. Oh ya? Kayak misalnya nih, dia merasa dirinya sebetulnya kurang sesuatu, sehingga harus jatuhin orang untuk ngangkat dirinya. Ini ada beberapa artis Indonesia yang juga dibully nih. Pengalaman bulinya sih datang dalam beberapa tahap yang beda-beda, tapi yang paling terasa itu waktu SMP. Biasanya orang kan kalau dibully kan biasanya kalau cowok pasti yang bully cowok. Nah, gue ngerasa waktu itu yang bully cewek. Dulu waktu kecil saya dulu dipanggilnya gajah, kadang-kadang suka dipanggilnya gajah. Kadang dipanggil beruang, kerbau dan lain sebagainya, pokoknya sesuatu yang besar. Itu pas aku umur 14 tahun kan sempet nyanyi juga kan di Jerman. Nah biasanya kalau anak-anak kecil kan suka apa yang mereka pikirin pasti langsung mereka katakan. Jadi waktu itu dibulinya pernah kayak permen karet ditempelin di rambut aku gitu kan. Sampai nggak bisa diapa-apain harus potong pendek. Oh, emang sampai ada yang segitunya itu, Non? Jadi pembuli itu ada tipe-tipenya. Oh, ada tipenya. Ada yang harasser, jadi memang dia
maunya tuh ngejek-ngejek aja, ngejek-ngejekin orang. Ada target-target tertentu yang selalu diejek. Harassment. Harassment. Harass. Oh iya. Ada yang intimidator, jadi dia betul-betul ngancem lingkungannya supaya dia dapetin apa yang dia mau dan berkuasa. Tahu nggak ngancem Nang? Itu ampas tahu dibikin jadi makanan. Oncom itu. Terus dominator. Jadi dia Dominator. mendominasi dengan cara misalnya nyuruh-nyuruh orang. Dan pokoknya di sosialnya itu dia yang istilahnya pemimpinnya, orang harus ngikutin dia. Oh iya. Gitu. Dan terakhir pretender. Pretender. Pretender tuh pura-puranya nggak ngebully, tapi Padahal. sebetulnya dia nusuk dari belakang untuk ngebully. Buset, itu yang lebih gawat itu. Itu ya. Jadi nggak kelihatan. Musuh dalam selimut. Iya, itu termasuk salah satu pembuli juga. Gitu. Misalnya bisik-bisikin orang, jangan mau sama dia ya, kita musuhin. Itu pretender. Manusia ada macam-macamnya. Aku takut aku main sama binatang aja. Kayak kita ini pretender loh. Pretender host, pretender. Presenter itu. Oh gitu. Ternyata ada banyak tuh yang komentar sih. Oke. Tepuk tangan dulu kita jadi Hebat. tahu loh. Coba kita lihat ini ada beberapa contoh ngebully secara tidak sadar. Mari kita lihat. Muka putih, bibir merah, leher coklat. Itu orang apa rainbow cake? Lucu sih. Ini juga termasuk salah satu ngebully. Jadi media lagi. masalahnya gini, orang kalau terbiasa membuli, Iya. lama-lama itu jadi kayak habit, kebiasaan, sehingga kata-kata yang keluar itu pasti bawaannya nyinyir. Tanpa dia sengaja gitu, maksudnya sih nggak sengaja, entah itu sengaja atau nggak sengaja ya. Tapi kadang-kadang kalau jadi biasa, itu dia secara tidak sengaja itu keluar aja. Dan dia nggak tahu bahwa itu bisa nyakitin orang lain gitu. Intinya kalau itu bawa dampak negatif ke orang lain, Itu udah ngebully. berarti itu bully. Why sih? Coba kita lihat meme berikutnya. Apa itu? Layangan aja kalau putus ada yang ngejar. Masa lo putus gak ada yang ngejar? Geng kalah sama layangan. Oh, dibully karena jomblo. Tapi kalau ini kan sangat general gitu ya, maksudnya tidak dimaksudkan untuk ke spesifik satu orang, ini untuk kemana-mana gitu kan. Kalau bully itu satu orang. Nggak masalah itu. Ya karena harus ada orang yang ditujuan misalnya sengaja mau nyakitin dia gitu. Oh, coba kita lihat yang berikut ini termasuk nggak nih? Kalau sampai sekarang belum ada orang yang mau jadi pacar lo, mungkin jodoh lo bukan orang. Buset, gubrang-gubrang. Aduh, gubrang. Ini kan bentuk bullying, tapi kalau seandainya ini diomongin secara langsung gitu ke orang tertentu, maka itu akan menjadi bullying yang verbal kan berarti kan. Gitu. Itu lebih parah itu ya, impact-nya. Kalau ini kan mungkin bisa ketawa-tawa, haha kalau ngebaca ini kan. Tapi kalau misalnya lo ngomong gitu, kayaknya gue kalau gue diomongin gue ketawa-tawa. Iya bener juga bro, jangan-jangan gitu. Ya tergantung orangnya men, tergantung kapasitas otaknya. Oh, kalau gue berarti nerimo ya. Iya. Lo sering jadi targetnya, kan ini kayak sering jadi target bully nih, udah terbiasa kayaknya dia. Bener gak nih? Oh iya. Mari kita lihat video berikut apakah bentuk pembulian. Guys, kesian Bong, kayak banyak deh ya. Iya, Bong jenggotnya second. Iya, Bang, banyak kembarannya ya. Guys. Gue di sini loh. Ade bilang, bro mukanya standar bro, mukanya second, buset muka second. Itu bully ya, itu fisik ya. Ini social bullying. Jadi berkumpul untuk misalnya mengucilkan satu orang, membuat orang itu merasa tidak nyaman di lingkungan itu, atau membuat orang itu jadi nggak punya teman. Itu social bullying. Social bullying. Gitu. Jadi nggak hanya orang ke orang kan, tapi si pembuli ini mengajak Kelompok orang lain. untuk misalnya ngebully satu orang sampai orang itu jadinya nggak punya kelompok. Itu social bullying gitu. Oke. Coba kita lihat Banyak berikut. ya ternyata. Marlo aneh banget. Iya, so asik lagi. Yaudah musim Marlo aja yuk. Musuhin aja yuk Itu gitu. social Nah bullying. itu juga ya. social bullying. Kalau ngatain kayak gini gimana? Loh, Ramainya ada. Iya, dengan saya sendiri. Iri. Om jomblo. udah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama dibully. Sudah terlalu lama aku ini dibully. Wah enak dong, jemuran. Di Bali. Oh iya. Mari kita lihat yang berikut. Ngapain makan di sini? Nggak boleh makan di meja ini.
Berani-berani lagi. Iya. Ini lagi. Lu juga nggak boleh makan di sini. Nanti aku yang beli, aku kok kalian pula yang repot. Kalian ya? Salah bully itu, salah target. Begitu dibully. Guru dibully. Ini tadi yang intimidator. Yang mana tuh? Ngancem, ya kan? Nggak boleh pokoknya makan sini ya, gitu. Misalnya ada kelas adik kelas. Kalau mau makan di WC, misalnya nggak boleh makan di sini ya. Tapi kalau mau konsultasi ke Nona kemana nih? Ya bisa ke Sanatorin Dharma Wangsa dan Klinik Lighthouse. Baiklah, itu di segmen selanjutnya. Jangan ditonton, buat apa? Nonton deh. Komen! Kalau jadi laki-laki ya. Oke. Kadang-kadang dalam hal percintaan, laki-laki itu suka serba salah ya kan? Romantis dibilang norak. Cuek dibilang, kok kamu romantis aduh, ya kan? Atau nggak romantis, jangan malah kegeeran. Coba kita lihat satu ini. Maka itu buat kamu apa? Iya, ini pacar aku. Lumpuhkanlah